Kembali ke Muhammad Rafi Channel. Hari ini saya mau cerita sedikit mengenai yang lagi tren sekarang ini ya, COVID-19. Jadi pada tanggal 6 Juli 2021 yang barusan kemarin, karena saya yang SMP itu sakit, demam. Kemudian tanggal 9-nya, 3 hari kemudian, saya, istri saya, dan anak saya yang besar sama kena demam juga. Kondisi sakitnya seperti apa? Yang nomor anak saya yang nomor 2 itu, yang si Jordan itu, sakitnya demam. Kemudian badannya itu merasa nyeri, kemudian kehilangan indera penciuman dan kehilangan indera rasa. Jadi dia makan enggak ngerasa apa-apa. Yang kedua untuk anak saya nomor 2 yang Zaidan, kondisinya demam ringan, tidak ada keluhan nyeri. Hari ketiga sembuh. Nah, si adiknya ini yang Jordan tadi itu sembuhnya itu demamnya sampai 8 hari. Kemudian istri saya kondisinya sama ya, demam, kemudian nyeri badan selama 8 hari, ditambah kepalanya itu sakit parah ya. Jadi dia sakitnya itu sampai meringis gitu ya. Nah, tapi untuk nafasnya normal-normal aja, sama adiknya Jordan, kakaknya Zaidan, dan ibunya untuk saluran nafasnya normal-normal aja. Saya sendiri kena demam juga, nyeri tulang juga, kemudian indera juga hilang, penciuman dan rasanya, ditambah perut. Nah, perutnya ini melilit, ini kayak diare sama sakit mah. Padahal saya itu sebenarnya punya penyakit mah sebenarnya ya. Jadi selama 8 hari itu perut saya diserang gitu. Jadi nggak enak banget itu. Seperti rasa kalau pernah diare ya, seperti itulah. Ditambah sedikit kalau kita kumat apa namanya itu, naik asam lambung tuh. Kira-kira seperti itu, dan itu selama 8 hari berlangsung terus menerus ya. Obat yang kita konsumsi itu adalah cuman Panadol ya, 2 butir. Jadi per 8 jam minum Panadol 2 butir setelah makan. Kemudian pagi dan sorenya itu saya masak air pakai masukin di panci itu, terus kita tutup pakai handuk, dan kita uapin itu selama 5 menit untuk melapangkan tenggorokan ini. Dan setelah 8 hari penyakit itu semua hilang, tinggal pemulihan. Tapi untuk inderanya belum ya. Inderanya itu kira-kira hari ke-12 itu hilanglah 50%, udah mulai muncul lah 50% maksud saya. Dan hari ke-14 sudah normal lagi. Jadi pada tanggal 6 adiknya duluan, kami di tanggal 9. Jadi kalau terhitung dari kami itu 9 sampai dengan 14 itu berarti 23 14 hari. Nah, hari ini kita semuanya, yang bukan semuanya sih, dari Abang Jordan, ibunya dan saya vaksin lah ke Polsek Cisauk Tangerang. Karena selama ini sebenarnya kami anti vaksin, tapi karena sudah mengalami sakit yang itu, yang cukup panjang itu, ya udah kita akhirnya ngalah deh, vaksin juga akhirnya. Nah, jadi di konten ini kita mau tunjukin bagaimana vaksin itu dilakukan di Cisauk ini ya. Jadi teman-teman yang belum vaksin barangkali secara manual juga bisa sih sebenarnya, nggak harus pakai aplikasi. Jadi gitu ya. Penyakit apa itu sebenarnya mirip dengan COVID. Kalau saya baca-baca literatur dari googling lah, mirip
virus Delta itu kayaknya, karena khususnya saya itu di perut itu luar biasa itu sakitnya. Nah, virus yang vaksin yang kita gunakan adalah Sinovac. Jadi di Polsek Cisauk Tangerang itu dia pakai vaksin Sinovac. Ini sekedar share aja untuk teman-teman supaya kita berbagi aja lah, tidak ada maksud lain ya, tidak ada maksud apa-apa sama sekali, tidak ada politis dalamnya juga. Ini hanya pengalaman pribadi. Saya tidak ada cek PCR, antigen atau swab yang PCR itu yang biasa itu, tetapi langsung isoman aja di rumah. Kenapa? Karena kalau kekhawatiran saya itu adalah keluarga saya nggak siap nanti kalau seandainya itu hasilnya positif sebenarnya. Ditambah lagi biasa di masyarakat kita ini kadang-kadang pengucilan itu masih ada. Jadi kami isoman aja di rumah, tidak kontak kemana-mana. Ya itulah, alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali dan kita sudah vaksin hari ini. Kalau masih Anda yang belum vaksin, ya silakan dilihat tayangan ini. Hari ini kami satu keluarga vaksin pertama di Polsek Cisauk. Nah, untuk vaksin yang digunakan di sini adalah Sinovac. Saya sudah selesai, istri sudah selesai, anak juga sudah selesai, 3 orang. Tinggal nunggu sertifikat. Mereka lagi input data di dalam. Prosesnya sangat mudah, jadi kita manual aja. Daftarnya ambil formulir, kemudian formulirnya kita isi. Jangan lupa bawa kopi KTP. Kemudian serahkan ke petugas, kita akan diukur suhu dan tekanan darah. Udah langsung suntik vaksin. Kemudian nunggulah sebentar di sini sambil mereka isi data hasil vaksinasi untuk dosis yang pertama ini. Jadi sebenarnya nggak ribet sih untuk prosesnya, karena manual juga boleh, nggak harus pakai barcode yang di aplikasi itu ya. Kami tanpa ada request melalui aplikasi, manual aja langsung datang ke Polsek Cisauk, kita ambil formulir, isi data sesuai KTP, udah riwayat penyakit ada apa enggak, kemudian kita dicek suhu temperatur seperti saya sampaikan tadi, vaksin dan tinggal tunggu.